Selamat datang di channel Bambang Sarasno. Masih cerita seputar dunia batik membatik. Jika dalam sesi terdahulu saya mencoba berbagi tentang bagaimana proses membuat batik tahap demi tahap hanya dengan satu warna, kali ini saya ingin mencoba berbagi bagaimana memproses atau membuat kreasi batik dengan beberapa warna, sekaligus ngobrolin tentang hal-hal yang paling menarik bagi saya saat bermain-main dengan proses membuat kreasi batik, yaitu proses pewarnaannya. Yang pertama adalah jika kita melukis adalah menorehkan warna, sedangkan membatik malah sebaliknya, yaitu bidang yang ditoreh dengan lilin adalah bidang yang menolak warna atau tidak ingin terkena warna. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat proses pewarnaan, saya tidak bisa mengendalikan secara penuh terhadap warna yang saya inginkan. Banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Tidak seperti saat melukis dengan cat yang bisa saya ramu terlebih dahulu sesuai yang saya inginkan. Kemudian yang ketiga, warna-warna tidak bisa ditumpuk-tumpuk sesuka hati. Misalnya warna tua tidak bisa ditumpuk atau ditutup dengan warna yang lebih muda. Kemudian perbedaan warna saat kondisi basah berbeda dengan saat kondisi setelah kering. Atau kita belum bisa melihat hasil akhirnya sebelum dilorot karena masih tertutup lilin atau tertutup malam. Jadi banyak sekali faktornya. Baik, selanjutnya langsung saja kita coba bermain-main bersama mengamati proses pewarnaan dalam membatik. Di situ kita akan lebih mengenal perbedaan antara konsep pewarnaan dalam kreasi batik dan melukis dengan cat. Nah, dalam hal ini saya akan persiapkan desain sederhana semacam ini, kemudian saya akan blot atau saya akan jiplak terlebih dahulu ke atas kain. Kemudian baru melaksanakan proses-proses selanjutnya di dalam membatik. Setelah proses jiplak atau japlak memindahkan desain ke atas kain seperti ini, kita bisa melanjutkan proses pencantingan yang pertama. Nah, di sini saya akan mencoba untuk di dalam satu desain akan membuat dua cara pewarnaan. Yang pertama adalah teknik celup tutup, semuanya menggunakan teknik celup dengan gradasi warna muda ke warna tua. Kemudian yang kedua adalah dengan teknik gabungan antara celup dan coles dengan background warna muda. Nah, di situ saya akan coba tampilkan perbedaan antara teknik melukis dengan membatik. Nah, di dalam proses pencantingan tidak seluruh garis pinggir atau outline ini harus kita canting. Jadi kita canting sesuai kebutuhan pewarnaannya atau rencana kita di dalam proses pewarnaannya. Jadi nantinya ada beberapa warna yang mungkin langsung ditutup keseluruhannya. Mungkin ada juga dengan beberapa aksen-aksen atau isen-isen yang sudah bisa diberikan di tahap awal. Kita mulai dengan proses pencantingan yang pertama. Ya, jadi dalam proses pencantingan tahap pertama tidak selalu semua harus diberikan garis pinggir, outline atau kelowongan. Jadi ada beberapa yang disisakan seperti ini.
Tujuannya adalah menghindari agar tidak ada garis pinggir putih atau outline putih. Jadi langsung warna yang akan terjadi. Disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan desain pewarnaan yang kita inginkan. Jadi setiap pencantingan, pastikan bahwa hasil cantingannya itu tembus sampai baliknya. Kalau tidak, bahan pewarna akan rembes dan akan memasuki bidang-bidang yang tidak kita inginkan, terutama pada saat membuat outline atau kelowongan. Jadi di sini kita pastikan bahwa dia tembus ke kain di baliknya. Seperti ini tidak tembus sehingga kita bisa menutupnya dari baliknya. Dalam pembatikan istilahnya nerusi. Ya, jadi selesai proses pencantingan, dilanjutkan dengan pencelupan tahap pertama. Jadi dengan dua desain yang sama ini, yang ini dengan ini desainnya sama, saya akan memberikan pewarnaan dengan cara yang berbeda. Yang pertama adalah dengan cara celup, kemudian tutup, celup, tutup sampai beberapa kali sampai warna yang tertua. Jadi yang ini saya menggunakan bahan pewarna indigo sol. Warna indigo sol ini yang kuning memang langsung kelihatan kuning walaupun tidak seperti nanti setelah dikenakan sinar matahari, tetapi langsung berwarna kuning. Nah, setelah proses pencelupan kita angin-anginkan dulu sampai kering sebelum dioksidasi dengan sinar matahari. Diangin-anginkan juga tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung, jadi diangin-anginkan di tempat yang teduh. Sebaiknya pada saat diangin-anginkan tidak ada bagian yang terlipat karena bisa berisiko belang. Ini tadi yang sistem celup. Sekarang kita akan ke tahap kedua, yaitu yang dengan cara coles. Jadi yang kedua ini saya dengan coles, kelebihannya adalah dengan teknik coles kita bisa langsung memberikan beberapa warna sekaligus. Tapi harus cukup hati-hati, biasanya akan lebih bagus apabila diberikan pengental berupa bahan lain untuk mengentalkan cairan agar tidak mudah tembus di garis-garisnya. Tapi kali ini saya gunakan tanpa pengental.
Ya, jadi untuk memberikan warna aslinya kita harus jemur dulu ke sinar matahari sebelum dioksidasi dengan air keras. Jadi kita harus jemur, dibolak-balik, pastikan tidak ada yang terhalang karena akan menjadi belang. Warnanya sudah mulai timbul, mulai menua, semakin menua. Kurang lebih penyinaran ini cukup 2 menit, kemudian baru oksidasi. Sekarang adalah proses oksidasi dengan menggunakan air keras. Ini adalah air kerasnya. Tidak boleh terlalu lama karena akan merusak kain. Kurang lebih 1-2 menit juga. Kemudian dibilas dengan air biasa. Ya, ini jadi dibilas dulu dengan air, kemudian diangin-anginkan lagi di tempat yang teduh. Setelah proses pewarnaan tahap pertama, baik dengan teknik pencelupan seperti ini maupun dengan proses mencoles seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan proses pencantingan tahap kedua, yaitu menutup bagian-bagian yang kita ingin mempertahankan warnanya, baik dengan teknik ngeblok atau nembok maupun dengan arsir atau isen-isen seperti ini. Jadi ini mungkin akan saya tutup misalnya dengan blok, atau di sini akan diberikan isen-isen. Kemudian yang ini sama halnya mungkin akan diberikan blok atau isen-isen. Desain yang pewarnaannya saya menggunakan teknik colet ini, di dalam pencantingan tahap kedua saya menggunakan 2 variasi olahan. Yang pertama adalah dengan cara menutup atau menembok atau ngeblok backgroundnya yang nantinya akan diberikan efek pecah yang khas batik, diberikan remekan di sini. Yang kedua adalah dengan cara saya memberikan isen-isen berupa sulur-sulur atau garis-garis, di mana di dalam garis-garis ini nantinya bagian-bagian yang tertutup akan berwarna biru muda seperti yang sekarang ini ada. Kemudian di sela-selanya yang tidak tertutup akan berwarna lebih tua sesuai dengan warna yang akan dicelupkan di tahapan selanjutnya.